Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang. Hari ini saya akan menyampaikan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebenarnya, apa sih muslim moderat itu? Sebelum ke penjelasan muslim moderat, tahukah kalian apa sih moderat itu? Moderat adalah sikap memilih jalan tengah, berusaha adil berimbang dan tidak berlebih-lebihan. Moderat dalam beragama atau moderasi beragama sayangnya sering disalahpahami. Moderasi sering diartikan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan agama sendiri, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan liberal dan lain-lain. Padahal moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Menerima perbedaan hidup serta hidup bersama dalam damai sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Seperti ideologi negara kita Indonesia, yaitu Pancasila, rakyat Indonesia bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang banyak, moderasi beragama itu sangat terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Contohnya seperti kejadian yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu ketika umat Islam Indonesia yang diwakili oleh para pemimpin, ulama, kiai, ustadz dengan lapang dada menerima 3 hal esensial, yaitu pertama, Indonesia ini tidak berdasarkan atas Islam. Kedua, Indonesia tidak menjadi negara Islam. Dan ketiga, bersedia menerima Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Rasanya, ketiga hal itu tidak terjadi jika tidak ada moderasi beragama dari umat Islam. Kemudian, bagaimana sih kita umat Islam, yaitu sebagaimana umat yang terbesar di Indonesia ini dapat mewujudkan sikap dan perilaku moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita? Terdapat 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah memiliki pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita tidak dapat melakukan moderasi beragama. Pengetahuan di sini dapat dimaknai salah satunya dengan ilmu agama. Selalu perdalam ilmu agama secara benar dan baik dari sanad dan sumber yang jelas. Ujung dari semakin banyak dan luasnya pengetahuan yang kita miliki adalah semakin toleran kita dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Cara yang kedua adalah dengan mengendalikan emosi. Lakukanlah moderasi agama dan jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai hanya karena perbedaan sudut pandang lantas kita hina dan anggap rendah orang yang berbeda pendapat dengan kita. Terakhir, cara yang ketiga adalah dengan terus berhati-hati. Terus-menerus berhati-hati ini seperti kita ketika dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jangan pernah merasa paling benar, sedangkan orang lain paling salah. Kehati-hatian di sini juga dalam artian ketika kita mengambil sebuah keputusan yang harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan dari berbagai pihak. Pada akhirnya, cara beragama kita tidak hanya menentukan secara pribadi, akan tetapi juga sangat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan, khususnya moderasi beragama, sangatlah penting. Moderasi beragama menentukan bagaimana
kita berbangsa dan bernegara. Kalau pemahaman keagamaan kita itu sempit, hanya satu sisi saja dan tidak moderasi, maka pasti akan berkonsekuensi terhadap bagaimana kita berindonesia. Ada korelasi yang positif antara moderasi beragama dengan persatuan suatu bangsa tersebut. Semakin moderasi sebuah bangsa, maka semakin kuat persatuannya dan semakin tangguh bangsanya. Demikian juga sebaliknya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.